Tangis haru, Denny Sumargo pertemukan Farel Prayoga dan ibu kandungnya setelah 14 tahun terpisah. Momen penuh haru dan menguras emosi pecah saat penyanyi cilik Farel Prayoga akhirnya dipertemukan kembali dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun berpisah. Pertemuan bersejarah ini difasilitasi langsung oleh mantan pebasket nasional dan presenter, Denny Sumargo. Farel yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat publik karena kisah kelam masa kecilnya, kini mulai menemukan titik terang dalam hidupnya. Dalam siniar milik Denny Sumargo, Farel mengungkapkan luka lama tentang perlakuan kejam yang ia terima dari ibu tiri, hingga tabungan hasil jerih payahnya menyanyi ditilep oleh keluarga sendiri. Tak hanya diusir dari rumah, Farel juga mengalami kekerasan psikis dan fisik yang meninggalkan trauma mendalam. Namun, dari siniar itu pula, kisah pencarian ibu kandung Farel mulai terungkap. "Ibuku ternyata kerja jadi buruh cuci di rumah orang, di rumah tetangga," ujar Farel lirih, menceritakan sosok ibu kandung yang baru ia temukan identitasnya belum lama ini. Ia pun terkejut mengetahui bahwa nama aslinya adalah Langgeng Prayoga, bukan Farel. Denny Sumargo yang tersentuh dengan cerita tersebut, langsung mengambil langkah untuk membantu Farel menemukan dan bertemu ibunya secara langsung. Dan akhirnya, momen yang telah dinanti selama lebih dari 1 dekade itu pun terjadi. Dalam suasana penuh haru, Farel dan ibunya berpelukan untuk pertama kali sejak Farel bayi. Tangis pecah tak terbendung. Sang ibu yang selama ini hidup dalam keterbatasan, tak kuasa menahan air mata ketika melihat putranya tumbuh menjadi sosok remaja yang kuat dan penuh semangat. "Ini bukan sekadar pertemuan biasa, ini pengobat luka bagi dua hati yang pernah dipisahkan keadaan," ucap Denny Sumargo saat mengunggah cuplikan momen pertemuan tersebut di media sosialnya, yang langsung dibanjiri komentar haru dari warganet. Sementara itu, manajer Farel, Rais, menyatakan bahwa kini Farel sudah memulai babak baru dalam hidupnya. Ia telah pindah dari kampung halamannya di Banyuwangi dan menetap di Jakarta. Farel sekarang sekolah di Al-Azhar Cibubur. Dia ingin fokus pada pendidikan dan karir, bukan untuk senang-senang, ujar Rais, Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025. Farel pun mendapat dukungan penuh dari manajemen dan kerabat dekatnya untuk menjalani hidup yang lebih baik, setelah masa kecil yang penuh derita. "Ibu kandungku dulu nggak tahu kalau bapakku udah punya istri. Dia merasa dijebak, karena nikahnya juga secara siri. Bahkan saat hamil aku, dia pernah ditendang sama ibu tiri biar aku nggak lahir," ungkap Farel dalam podcast yang menggetarkan hati banyak orang. Kini, setelah pertemuan dengan ibu kandungnya, Farel berharap bisa membangun kembali hubungan yang sempat hilang dan memberi kebahagiaan kepada sang ibu yang telah lama menderita dalam diam. "Mudah-mudahan abis ini, hidupku lebih tenang. Aku ingin bahagiain ibuku," ucap Farel penuh haru. Farel Prayoga akhirnya rangkulan dengan ibu kandung, janji bakal bawa sang ibu tinggal di Jakarta. Pertemuan emosional antara Farel Prayoga dan ibu kandungnya rupanya tidak hanya menghangatkan hati publik, tapi juga menjadi titik balik dalam hidup keduanya. Setelah pelukan haru pertama mereka, Farel langsung menyampaikan keinginannya untuk membawa sang ibu tinggal bersamanya di Jakarta. "Aku pengen ibu enggak kerja capek-capek lagi, aku yang gantian jagain ibu sekarang," ujar Farel dengan mata berkaca-kaca. Menurut manajernya, Rais, keinginan Farel untuk menanggung hidup sang ibu bukan sekadar ungkapan emosional, melainkan sudah dibicarakan secara serius dengan tim dan pihak sekolah. "Kami akan bantu proses pemindahan sang ibu ke Jakarta, tentu dengan pertimbangan kenyamanan dan keamanan. Farel ingin ibunya bisa dekat dan hidup layak," kata Rais. Denny Sumargo, Farel layak dapat kebahagiaan itu. Denny Sumargo, yang menjadi sosok penting dalam mempertemukan Farel dan ibunya, mengaku dirinya hanya menjadi perantara atas apa yang menurutnya adalah keadilan semesta untuk Farel. "Farel itu anak yang kuat banget, saya lihat matanya. Ada luka yang dalam, tapi dia enggak pernah minta dikasihani. Dia hanya ingin satu, ketemu ibu kandungnya, dan akhirnya, Tuhan jawab," ucap Denny dalam unggahan story-nya. Denny bahkan memberikan tempat khusus untuk ibu Farel beristirahat sementara waktu di Jakarta, sambil menunggu proses pemindahan yang lebih permanen. Ia juga membantu mengurus keperluan administratif sang ibu, termasuk identitas dan akta hukum yang sempat terkendala. Farel ingin memaafkan, tapi tak melupakan meski telah bertemu ibunya. Farel tidak menutupi rasa sakit yang masih membekas dari masa lalu. Ia mengaku belum sepenuhnya siap berhubungan kembali dengan ayah dan ibu tirinya. "Sakitnya belum sembuh,
Aku sudah coba memaafkan, tapi untuk kembali berhubungan, mungkin belum sekarang, katanya. Namun begitu, Farel tak menaruh dendam. Ia justru mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan kisah hidupnya sebagai motivasi bagi anak-anak lain yang pernah mengalami hal serupa. Buat teman-teman yang pernah sakit, pernah dijatuhkan, pernah ditinggalin, jangan berhenti. Aku percaya, selama kita tulus, Tuhan pasti kirim jalan. Masa depan Farel di Jakarta. Kini Farel menjalani hari-hari di Jakarta dengan jadwal padat antara sekolah, rekaman, dan persiapan proyek terbaru. Namun menurut manajernya, pendidikan tetap menjadi prioritas. Kalau ada syuting atau manggung, kita atur supaya enggak ganggu sekolah, fokusnya tetap di pendidikan dulu, kata Rais. Langkah Farel Prayoga memilih bangkit, memaafkan, dan mencari ibunya sendiri di usia yang masih belia menuai simpati dan dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Dari seorang anak yang sempat tak dianggap, kini Farel tumbuh menjadi pribadi tangguh yang penuh kasih, dan pertemuannya dengan sang ibu kandung menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertunda. Farel, dulu aku menangis dalam diam, sekarang aku mau ibu kandungku tersenyum setiap hari. Jakarta. Setelah pertemuan yang penuh haru dengan ibu kandungnya, Farel Prayoga mengungkapkan keinginan terdalamnya yang selama ini ia pendam sejak kecil, ingin melihat ibunya hidup bahagia dan tidak lagi menderita. Dulu aku sering nangis sendiri di kamar, enggak tahu kenapa rasanya kosong, ternyata karena aku jauh dari ibu kandung. Sekarang aku tahu, ibu juga selama ini cari aku, kata Farel dalam wawancara eksklusif lanjutan bersama tim Denny Sumargo. Menurut pengakuan Farel, komunikasi dengan sang ibu kandung sebelumnya terhalang oleh kondisi ekonomi dan tekanan dari lingkungan sekitar. Suami baru sang ibu disebut sempat melarang ibu kandung Farel untuk menghubungi atau membicarakan masa lalu. HP dipegang suaminya. Kalau malam, dia nggak bisa hubungin aku, jadi cuma siang-siang doang ibu bisa telepon aku diam-diam, ujar Farel. Namun semua rintangan itu kini telah dilewati, setelah dibantu oleh tim Denny Sumargo dan manajernya, Rais. Ibu kandung Farel akhirnya bisa dengan bebas bertemu dan berkomunikasi kembali dengan anak kandungnya. Respons warganet, air mata kami tidak tertahan. Video pertemuan Farel dan ibu kandungnya yang diunggah ke media sosial menjadi viral dalam hitungan jam. Ribuan komentar membanjiri unggahan Denny Sumargo dan akun resmi Farel. Bukan cuma Farel yang nangis, kami semua ikut nangis nontonnya, tulis seorang warganet. Baru kali ini lihat anak selebriti kecil sekuat ini. Sukses terus Farel, bahagiakan ibumu, komentar lainnya. Ibu kandung Farel, aku nggak pernah lupa kamu, nak. Sang ibu, yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci, juga sempat memberi pernyataan singkat di depan media. Dengan suara terbata, ia menyampaikan penyesalan dan kerinduan yang tak pernah padam. Aku nggak pernah lupa anakku. Tiap malam aku doain dia, biar suatu saat ketemu. Ternyata Tuhan jawab sekarang, ucapnya sambil menangis. Ia mengaku sempat kehilangan jejak Farel sejak bayi karena faktor keluarga dan perpisahan tragis dengan ayah Farel. Kini, ia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama sang anak dan membayar semua waktu yang hilang. Rencana besar, rumah untuk sang ibu dan pendidikan internasional untuk Farel. Menurut informasi terbaru dari Rais, Farel berencana membelikan rumah sederhana untuk sang ibu agar tak perlu lagi bekerja keras. Selain itu, ia juga mendapat tawaran beasiswa dari lembaga swasta untuk melanjutkan pendidikan di sekolah bertaraf internasional. Farel semangat banget sekolah. Kita sudah diskusi sama pihak sekolah, dia bisa masuk program bilingual tahun depan, ujar Rais. Sementara itu, Denny Sumargo mengatakan bahwa dirinya masih akan terus memantau perkembangan Farel dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Ini bukan akhir cerita, tapi awal yang baru buat Farel dan ibunya. Biarkan mereka mengejar kebahagiaan yang selama ini tertunda, tutup Denny. Ditinggal sejak bayi, Farel peluk erat sang ibu, aku akhirnya pulang. Jakarta, pertemuan Farel Prayoga dengan ibu kandungnya bukan sekadar reuni biasa. Di momen penuh air mata itu, Farel sempat membisikkan kalimat yang membuat semua orang yang menyaksikan ikut tersentuh. Aku akhirnya pulang, Bu, ucap Farel sambil memeluk erat sang ibu, seperti terekam dalam unggahan terbaru kanal YouTube Denny Sumargo. Tangis pecah, bukan hanya dari Farel dan ibunya, tapi juga dari para kru yang ikut menyaksikan. Momen itu menjadi klimaks dari perjalanan panjang Farel mencari jati dirinya.
14 tahun terpisah, tak saling kenal, tapi hati tetap terhubung. Ibu kandung Farel mengaku sempat kehilangan harapan untuk bisa bertemu kembali dengan anak yang pernah ia lahirkan. Bahkan ia tak punya foto terbaru Farel, yang ia tahu, hanya wajah polos bayi yang pernah ia peluk sebentar, sebelum akhirnya dipisahkan oleh keadaan. Aku enggak punya apa-apa, cuma doa tiap malam. Aku bilang ke Tuhan, kalau memang dia hidup, tunjukin wajahnya padaku lagi, dan sekarang aku bisa peluk dia, ujar sang ibu dengan air mata bercucuran. Denny Sumargo fasilitasi reuni di tempat rahasia untuk menjaga privasi dan keamanan keduanya. Pertemuan antara Farel dan sang ibu dilakukan secara tertutup di lokasi yang dirahasiakan. Denny Sumargo memastikan semua pihak merasa aman, nyaman, dan tidak tertekan. Kita enggak mau momen ini jadi konsumsi sensasi. Ini bukan tentang viral, tapi tentang menyembuhkan luka dua hati yang dipisahkan bertahun-tahun, kata Denny. Ia juga memastikan sang ibu mendapat pendampingan psikologis dan perlindungan hukum jika dibutuhkan, mengingat kondisi keluarga masa lalu Farel yang penuh konflik. Langkah hukum, Rice beri sinyal manajer Farel, Rice, saat dikonfirmasi soal kemungkinan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merugikan Farel selama ini, termasuk soal uang ratusan juta rupiah yang diduga disalahgunakan oleh keluarganya, mengatakan pihaknya masih mendalami. Kita masih fokus ke pemulihan emosi Farel dulu. Tapi ya, tentu kita nggak akan diam kalau memang ada pelanggaran, karena ini bukan hanya soal uang, tapi soal eksploitasi anak, tegas Rice. Pindah ke Jakarta, mulai hidup baru kini Farel resmi tinggal di Jakarta, didampingi langsung oleh manajemen. Ia fokus sekolah di Al-Azhar Cibubur, dan mulai menata ulang hidupnya dari awal. Kehidupan mewah bukan tujuannya, melainkan kedamaian. Farel itu anak yang sederhana, dia enggak minta banyak, yang penting, katanya, sekarang sudah ada ibunya, dan bisa sekolah tenang, ujar Rice. Rencana ke depan, lagu spesial untuk ibu kandung dalam waktu dekat. Farel juga direncanakan merilis lagu baru yang ia dedikasikan khusus untuk ibu kandungnya. Lagu itu akan menjadi curahan hati sekaligus bentuk penghormatan atas perjuangan ibunya selama ini. Ini lagu pertama yang aku tulis sendiri, tentang ibu, tentang rasa kehilangan dan akhirnya ketemu lagi, kata Farel pelan. Doa untuk anak hebat bernama Farel. Kisah hidup Farel Prayoga bukan hanya inspirasi, tapi juga cambuk kesadaran bagi banyak orang, tentang pentingnya kasih sayang keluarga, kejujuran, dan perjuangan. Di usia 14 tahun, Farel telah melalui luka yang belum tentu bisa ditanggung orang dewasa, tapi ia memilih untuk tetap berdiri, tersenyum, dan meraih tangan ibunya yang sempat hilang dalam gelap.